Capricorn, selamat datang di bacaan bulan Maret 2020. Sedikit terlambat, tapi kita lihat apa yang masih kita bisa ambil, kita perbaiki, kita pahami energi sampai dengan akhir bulan Maret 2020. Capricorn, saya akan mulai dari kartu Oracle. Kartunya disebut dengan Soul Coaching Oracle Cards, 3 kartu yang ini. Ya, Spiritual Counseling ini kemudian akan saya lanjutkan dengan 3 kartu tarot dan 3 kartu Lenormand yang dibaca secara bersamaan, dan kita akhiri dengan melihat chart bulan Maret khususnya pada tanggal 10 Maret serta tanggal 24 Maret 2020. Oke Capricorn, kita mulai dari yang pertama, Soul Coaching Oracle Card. Saya akan mengambil kartu yang ke-6, 7, 8 kecuali ada yang loncat. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3. Oke, kita sudah dapat kartunya. Kita baca satu persatu. Sanctuary. Ya, I am divinely guided gently and lovingly. Sanctuary. Go within and find your inner refuge. Be a safe haven for others. Step forward with grace, deliberation, and thoughtfulness to take moments for reflection. Jadi sanctuary ini adalah situasi di mana belajar, ya, memahami, menghayati satu hal dan menerima kenyataan bahwa saya sedang belajar sesuatu yang baru, ada force, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengarahkan diri saya, dan ketika kita sudah dengan rela hati berada di sanctuary, ya, itu kita akan menyerahkan keputusan yang diambil untuk diri kita, hanya menyerahkan kepada pencipta kita yang maha kuasa. Kenapa? Karena ketika kita sudah surrender, kita membiarkan arah kehidupan ini diarahkan oleh kekuatan yang lebih besar, sebenarnya adalah kita menerima bahwa upaya kita untuk melawan hal tersebut sudah kita lakukan berkali-kali dan gagal sampai pada titik kayaknya saya tidak perlu lagi berontak dan memaksakan sesuatu yang berbeda dengan setiap kali arah, ya, yang saya inginkan ternyata saya dikembalikan ke titik nol lagi. Saya mencoba maju, dikembalikan lagi ke titik nol lagi. Ya, ketika sudah surrender, berpasrah diri, melepaskan semua, mencoba memahami sebenarnya arahnya kemana. Nah, karena di sini adalah what needs to be healed, proses ini masih berjalan. Capricorn masih belum mau menerima bahwa upayanya itu tidak semuanya adalah sesuatu yang diarahkan oleh force yang lebih besar tersebut. Bahwa pada saat ini Capricorn belum sepenuhnya mampu melepaskan diri, menyerahkan, surrender. Dan surrender itu bukan give up, ya, beda banget. Ini memberikan bahwa oke, saya sudah mencoba berkali-kali dan saya terus mentok dan kepala saya sudah sakit. Saya udah tahu kalau saya terus melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, dengan intensi yang sama, ceritanya akan keulang lagi, sehingga saya akan mencoba metode yang berbeda. Sampai pada titik itu baru itu healing. Caranya adalah dengan action. I step into my glorious future with determination and power. The time is now, don't hesitate, take action, face your fear and do it anyway. Jadi kalau kita lihat di ke depan, barangkali memang guided-nya itu bukan arahnya, ya, dan saya juga tidak melihat. Biasanya Capricorn kalau sudah punya arah tuh biasanya sudah dengan banyak pertimbangan anyway. Dan barangkali kegagalan itu hanya karena memang belum define timing, ya, belum waktunya. Kayak ingin masuk ke mall, masih jam 5 pagi, mallnya buka jam 10, mau dipaksain, mau digedor-gedor, ya nggak bisa gitu. Nah, ketika udah jam 10, semuanya udah siap dibuka, maka
Capricorn bisa mulai jalan, dan divine timingnya barangkali adalah saat ini ketika katakanlah tahun barunya astrologi ya, tanggal 24 Maret 2020. Nah, kita lihat bahwa future outcome-nya so beautiful di sini ya, Capricorn love. I am wonderful, I receive and give love today and always. Dan di sini cinta itu kan digambarkan dua pihak, tentu saja laki dan perempuan, karena ini adalah yang paling universal, cinta, dan yang paling tangible ya, bahwa cinta sebenarnya macam-macam bentuknya di dunia ini, macam-macam, dan yang paling mudah dipelajari oleh orang adalah mencintai pasangan, mencintai lawan jenis yang juga mencintai kembali. Dan di sini formulanya jangan salah ya, kadang-kadang yang terlewat adalah formulanya receive and give. Ada sesuatu yang diterima dengan cara memberikan, dan itu adalah keduanya energi positif. Itu baru love. Kalau receive tidak sama dengan give, namanya bukan love. Kalau receive dan give itu sama dengan tetapi bukan energi positif, itu juga bukan love. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, Capricorn. Ya, yang di atas adalah tarot, yang di bawah adalah Lenormand. Kita mulai dari tarotnya. 3 kartu, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini sudah diambil ya. Kemudian kita ambil juga new reading yang berikut, 3 kartu untuk clarifiernya. Oke, kita mulai satu persatu. Masa lalunya adalah Page of Wands terbalik. Jadi kalau kita lihat kartu ini diartikan bahwa masa lalu belum bisa mulai action karena ada hal yang masih dibawa-bawa yang memberatkan Capricorn. Jadi katakanlah Capricorn ingin membentuk hubungan yang seimbang, take and give, receive and give-nya seimbang. Itu ingin dilakukan sesuatu tapi belum berhasil, belum bisa dilakukan, actionnya tidak ada yang sukses. Kenapa? Ternyata setiap action itu masih membawa katakanlah energi negatif, masih membawa hal yang belum diselesaikan di masa lalu. Jadi utangnya masih ada, masalahnya belum solve. Masalahnya belum solve tapi mau hubungan ini positif, agak sukar. Begitu juga kalau di bidang pekerjaan ya. Katakanlah sudah ingin maju sebagai manajer, tapi untuk jadi manajer harus lulus S2 dulu misalnya. Nah, nggak lulus S2, jadi agak sukar untuk jadi manajer, kira-kira seperti itu. Nah, masa sekarang Nine of Swords terbalik, ya sekarang sebenarnya sudah nggak lagi mikirin masalah yang ada di masa lalu. Sekarang masalah yang dulu pernah ada ternyata adalah bukan masalah, tetapi katakanlah peristiwa itu, cerita masa lalu itu masih terngiang di kepala, jadi ini belum lupa. Anyway, pada saat ini Capricorn sedang menuju situasi di mana Capricorn bisa mulai lebih memfokuskan energinya untuk dimanifestasikan menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang stabil. Dan kita lihat ke depan di sini King of Wands akhirnya bisa melakukan, dan barangkali karena sudah lama ingin dilakukan tetapi belum berjalan, dan sekarang artinya ini kan kartu masa depan akhirnya menjalani hal tersebut dengan situasi bahwa Capricorn jauh lebih matang. Tetapi di sini kita lihat bahwa untuk menduduki posisi tersebut ya, jadi entah akhirnya lulus S2, tadi kalau saya ambil contohnya lulus S2 jadi manajer dan you like it very much ya, tapi ternyata tantangannya juga tidak kalah besar ya, oleh sebab itu harus lulus S2 dulu gitu kan, karena memang yang dihadapi tanggung jawabnya lebih besar, tantangannya lebih besar, kalau gagal kegagalannya juga lebih besar. Begitu juga dalam percintaan, akhirnya
karena ini sudah dimungkinkan untuk melakukan sesuatu, ya sudah tidak dipikirkan lagi, ya udah jalanin aja. Kita buat sesuatu perjanjian yang kuat, kita janji bersama sehidup semati katakanlah. Iya, akhirnya terjadi dan saya bahagia dengan situasi ini, tetapi hati-hati karena ada gambar ular di bawah. Jadi memang Capricorn sepertinya alertnya itu belum bisa dilepas, jadi alarmnya tetap harus dipasang setiap kali ada warning, itu dari awal harus sudah bunyi, karena kalau tidak Capricorn barangkali bisa kelewatan miss the warning gitu ya. Oke. Capricorn kita lihat tanggal 10 Maret 2020. Capricorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, Capricorn pada tanggal 10 Maret 2020 yang paling penting buat Capricorn adalah ketika Capricorn lulus dari satu situasi yang katakanlah kacau balau, yang sebenarnya kacau balau itu nggak really kacau balau, tetapi pemahaman yang tidak bulat. Kemudian setelah tanggal 10, jadi katakanlah di pertengahan bulan Maret 2020, Capricorn seperti menemukan pemahaman yang lebih bulat terhadap sesuatu, sehingga membuat Capricorn lebih yakin dalam melangkah. Dan itu bisa, jadi caranya adalah dengan Capricorn belajar mengkomunikasikan apa yang membingungkan di dalam satu kalimat, mungkin dengan pembicaraan, mungkin dengan tulisan, mungkin dengan ekspresi lain dalam bentuk kesenian ya. Di sini ada Neptune, ada matahari. Mungkin Capricorn yang talented ya, kemudian bisa membuat satu kreasi yang luar biasa indah, dan itu sebenarnya adalah ekspresi dari kebingungan Capricorn. Jadi mungkin kalau gambar, mungkin gambar hitamnya warna hitam cukup banyak, atau warna ungu, warna gelap yang membuat kita agak bingung. Jadi bukan warna yang benar-benar cerah, tetapi hasil karya yang luar biasa indah dan berharga gitu ya. Yang lebih berharga lagi sebenarnya adalah kemampuan Capricorn untuk memahami bahwa ini hanyalah salah satu perjalanan hidup, di mana pada akhirnya Capricorn harus kembalikan semuanya kepada Sang Pencipta. Ya, Virgo adalah rumah ke-9-nya Capricorn. Dan rumah ke-9 Capricorn itu diperoleh dengan pemahaman yang mendalam dan merawat, memperbaiki sesuatu. Jadi belajar untuk menghadapi hidden enemy atau sembuh dari penyakit yang membuat Capricorn merasa tidak mampu melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Itu ya, itu rumah ke-9 yang kemudian sekarang sedang diterangi karena bulan berada di situ dan matahari sedang menerangi hal tersebut. Pada tanggal 24 Maret 2020 Capricorn, bulan baru di Aries. Ini adalah Aries rumah ke 4, tetapi buat beberapa Capricorn yang lahirnya ini buat Capricorn yang lahir belakangan ya, mendekat Januari itu ya, dia berada di rumah ketiga, tetapi kalau misalnya buat Capricorn yang lahir itu yang bulan Desember, yang bulan Januari dia berada di rumah keempat. Jadi antara dua hal itu, komunikasi atau terkait dengan perasaan aman. Jadi karena dua hal tersebut ya terjadi, maka ini adalah situasi di mana Capricorn harus menghadapi situasi yang rasanya tidak aman, atau komunikasi yang membuat Capricorn itu menjadi agak takut ya, agak cemas, agak harus berhati-hati, mungkin agak banyak gitu ya, agak banyak berhati-hati. Tetapi kalau berani melewati situasi ini, berani dengan
Ya, dengan gagah berani menghadapi situasi yang mungkin rasanya mengancam, yang mungkin rasanya membuat Capricorn agak jiper, tapi tetap dihadapin. Dan itu terkait dengan rasa aman, terkait dengan tempat tinggal, terkait dengan keluarga inti, maka Capricorn akan lebih mampu melihat apa yang sebaiknya dilakukan ke masa depan. Oke, ini gambarnya seperti ini. Oke, Capricorn, kalau kita kembalikan situasi bahwa tujuan akhirnya buat Capricorn adalah menemukan cinta. Tapi menemukan cinta adalah dengan cara melepaskan, let go, surrender, bukan give up, tapi surrender, menyerahkan keputusan kepada yang menciptakan kita, bertanya, kita disuruh apa? Capricorn disuruh apa? Karena Capricorn sudah cukup lama mencoba sesuatu tapi tidak berhasil. Ya, oleh sebab itu ketika akhirnya melakukan sesuatu dan diizinkan untuk melakukan sesuatu, Capricorn barangkali masih harus belajar banyak tentang cinta, pilihan, dan pengorbanan. Itu Capricorn rasanya. Wenita Indresari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.